الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, di mana alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mengistiqomahkan hati kita agar senantiasa membarengi seluruh dan setiap gerak langkah kehidupan kita, terkhusus dalam masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa membarenginya dengan niat ikhlas sehingga seluruh amal ibadah kita betul-betul bernilai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwasannya dalam kesempatan kali ini dan kalau Allah mengizinkan juga di kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan mencoba membahas bersama, melihat bersama terkait dengan syarah hadis arba'in, ya, di mana tentunya bukan hanya satu kitab yang menjelaskan tentang syarah hadis arba'in ini, ya, yang saya pakai untuk rujukan utama dari syarah hadis arba'in ini. Bagi ya jamaah yang lain yang memang memiliki kitab lain juga mangga, silahkan saja. Hanya yang saya pakai kitab syarah hadis arba'in yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Utsaimin, di mana beliau juga mengutip syarah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Daqiqil Aid dan juga oleh beliau sendiri tentunya. Baiklah hadirin wal hadirat, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengawalinya dari hadis yang pertama yang berkaitan dengan masalah niat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin, diriwayatkan dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, yakni Umar bin Al-Khattab, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap amal itu akan ditentukan atau tergantung dengan niat. Kemudian kata Rasulullah, wa innama likulli imri'im ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang melaksanakan hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Rasul, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang berhijrahnya itu karena ingin mendapatkan dunia, yusibuha, maka ia akan mendapatkan dunia itu. Awim ra'atin yankihuha,
atau dia berhijrahnya misalnya karena ingin mendapatkan perempuan, yankihuha kata Rasul, maka ia akan mendapatkan perempuan itu atau menikahinya. Kemudian kata Rasul, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka nilai daripada hijrah yang dilakukan oleh setiap orang itu akan sangat tergantung dengan maksud dan tujuan yang ia niatkan saat ia melaksanakan hijrah. Hadis ini dari Amirul Mukminin, kemudian rawi terakhirnya adalah Bukhari dan Muslim, atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hadis ini ada beberapa penjelasan yang terkait dengan asbabul wurud dari hadis ini. Kalau dalam Al-Qur'an ada yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Qur'an tersebut atau firman Allah tersebut. Kalau dalam hadis istilahnya asbabul wurud, sebab munculnya hadis tersebut. Nah, maka dalam hadis ini pun yang berkaitan dengan niat tadi, isinya adalah berbicara tentang masalah hijrah. Ada beberapa penjelasan yang berkaitan dengan atau yang menjelaskan tentang sebab munculnya hadis ini. Di antara penjelasan atau riwayat yang menjelaskan tentang sebab munculnya hadis ini adalah dikisahkan bahwasannya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki di mana dia itu mengkhitbah atau meminang seorang perempuan. Kemudian pinangannya itu, khitbahnya itu ditolak oleh perempuan tersebut. Nah, kemudian perempuan itu ikut berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, maka laki-laki tadi pun yang mengkhitbah perempuan itu, padahal sudah ditolak, ya, dia ikut juga berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Akan tetapi hijrahnya laki-laki ini tidak seperti halnya hijrahnya para sahabat yang lain. Hijrahnya karena Allah dan juga karena Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi laki-laki ini ikut berhijrah bersama Rasulullah dan juga sahabat yang lain ke Madinah, tapi niatnya salah. Niatnya karena ingin mendapatkan perempuan yang dia cintai, yang sudah dia khitbah padahal ditolak khitbahnya itu. Ya. Perempuan itu atau perempuan tersebut yang dikhitbah atau dipinang oleh laki-laki itu namanya adalah Ummu Qais, ya. Sehingga disebutlah laki-laki ini dengan sebutan atau istilah muhajiru Ummi Qaisin, ya, seorang laki-laki yang berhijrah, ikut berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah bersama-sama dengan sahabat yang lain, tapi tujuannya, niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin mendapatkan perempuan yang bernama Ummu Qais, gitu. Dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa laki-laki itu mendapatkannya, memang mendapatkan Ummu Qais itu, gitu. Makanya di dalam potongan hadis ini tadi dikatakan bahwasannya barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ia akan mendapatkannya, atau karena ingin mendapatkan perempuan, yankihuha, dia akan mendapatkan perempuan itu atau menikahi perempuan itu, gitu. Ya. Baiklah hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari asbabul wurud hadis ini, maka kita sudah bisa menebak dan memahami secara umum, gitu ya, bahwa pesan utama dari hadis ini adalah bahwasanya kita harus senantiasa menjaga niat kita saat kita melakukan ibadah, gitu. Saat kita melakukan ketaatan, kita harus senantiasa menjaga niat kita. Niat apa yang dimaksud? Niat ikhlas, gitu. Namun terlepas daripada itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang
tentang hadis ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ya. Di antara penjelasan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, kata beliau, dalla al-hadis ala anna niyyah mi'yarun li tashihil a'mal. Kata beliau bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada anna niyata, bahwasanya niat itu mi'yarun, sebagai barometer, sebagai asas, sebagai dasar gitu, sebagai ukuran untuk apa? Li tashihi al-a'mal, untuk layaknya sebuah amal. Tashih saya menerjemahkan tidak sahnya ya, karena memang dalam hal ini terdapat kalau dikategorikan pada apakah ini qat'i atau dhanni, maka kalau dalam teori usul fikih ada yang disebut nas qat'i, ada yang disebut dengan nas dhanni gitu. Kalau nas qat'i itu sebuah nas, baik Al-Quran atau hadis ya, ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana maknanya tidak memungkinkan untuk dimaknai dengan makna yang lain, hanya satu maknanya, itu nas yang qat'i kategorinya gitu ya. Ada juga yang disebut dengan nas dhanni. Nas dhanni itu sebuah nas, baik ayat Al-Quran atau hadis, yang memiliki alternatif makna lebih dari satu gitu. Sehingga para ulama dalam hal ini menjelaskan bahwa misalnya kalimat innamal a'malu binniyat ini akan memunculkan beragam alternatif makna. Innamal a'malu binniyat itu sahnya, sempurnanya, atau diterimanya gitu. Sehingga kalau kita terjemahkan misalnya innamal a'malu binniyati sahihan, makbulan, atau kamilan gitu, bahwa sesungguhnya amal itu sangat ditentukan dengan niat. Apanya yang ditentukan dengan niat itu? Sahnya. Sehingga kalau tidak ada niat berarti tidak sah, atau diterimanya. Sehingga kalau tidak dibarengi dengan niat berarti tidak diterima gitu, atau sempurnanya. Sehingga kalau tidak dibarengi dengan niat berarti tidak sempurna gitu. Nah, maka dalam hal ini dijadikan oleh ulama usul fikih sebagai salah satu daripada contoh nas yang dhanni, karena di dalamnya memungkinkan ada makna yang memang lebih dari satu gitu dalam hal ini. Nah, maka kata Imam An-Nawawi, dallal hadis ala anna an-niyyah mi'yar li tashihil a'mal gitu. Bahwasanya niat itu sebagai ukuran. Kalau dimaknai sebagai ukuran dari sah dan tidaknya niat, itu konteksnya berarti konteks fikih gitu. Konteks fikih. Ulama fikih, jumhur ulama khususnya mengatakan bahwasanya kalau sebuah amal ibadah tidak disertai dengan niat, maka ibadahnya tidak sah. Itu konteksnya fikih tapinya gitu. Nah, kemudian kata beliau, fa haitsu saluhat an-niyat saluhal amal. Kata beliau kalau niatnya baik, maka amalnya pun akan bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadal amal. Kalau niatnya tidak baik, rusak gitu, maka akan rusak pula amal itu. Nah, kemudian beliau menjelaskan kepada kita terkait dengan sebuah amal. Ini amal itu kan kalau misalnya salat, tentunya kita bisa memastikan salat itu adalah ibadah kategorinya. Kemudian misalnya infak sedekah ibadah, kemudian puasa ibadah, zakat ibadah, haji ibadah gitu dalam hal ini. Nah, kemudian dalam hal ini sehingga mungkin kita akan memunculkan pertanyaan, kita seringkali memunculkan kata ibadah. Ibadah itu apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan ibadah gitu. Sehingga kalau misalnya kita ingin memahami apa yang dimaksud dengan ibadah, mungkin bisa kita jadikan sebagai rujukan salah satu pernyataan ulama bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, atau ismun jami'un gitu, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Ibadah itu adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu, baik perkataan atau perbuatan, yuhibbuhullahu wa yardah, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu kalau merujuk kepada pernyataan ini bukan hanya sekedar sholat, bukan sekedar puasa, haji, zakat gitu, bukan, tapi akan sangat banyak ibadah itu gitu. Tapi kalau misalnya
kita lihat dari sisi hukumnya, maka kalaupun memang itu dikategorikan sebagai ibadah, maka kalau kita lihat dari sisi hukumnya, tentunya dalam konteks hukum ini kita mengenal istilah hukum taklifi. Dalam konteks usul fikih, hukum taklifi itu ada 5 gitu. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Walaupun sebagian mengatakan bahwasannya mubah itu tidak termasuk kategori hukum taklifi. Kenapa? Sebab tidak ada beban dalam konteks mubah ini. Tidak ada beban yang dimaksud adalah tidak ada konsekuensi apapun mubah itu. Tidak ada konsekuensi pahala, tidak ada konsekuensi dosa gitu. Tidak ada konsekuensi terpuji, tidak ada konsekuensi tercela dalam masalah mubah gitu. Beda dengan halnya wajib gitu atau haram. Wajib itu kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Haram kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilaksanakan berdosa. Kemudian sunnah dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Makruh kemudian ditinggalkan berpahala, dilaksanakan tidak apa-apa gitu. Tapi mubah tidak ada konsekuensi apapun gitu. Tidak ada konsekuensi pahala, tidak ada juga konsekuensi dosa dalam konteks mubah ini gitu. Nah, maka dalam hal ini ketika kita bicara masalah ibadah, maka kalau dilihat dari sisi hukumnya gitu, tentunya kita akan merujuk kepada kategori hukum taklifi yang 5 itu. Kemungkinannya wajib atau sunnah atau haram atau makruh atau mubah gitu ya. Itu kajian para ulama fikih tentunya dalam hal ini. Nah, terlepas dari itu semua, kata beliau di sini, wa idza wujida al-amalu wa qaranathu an-niyatu falahu salasatu ahwal gitu. Ini niat bukan dalam konteks fikih tapinya. Kata beliau, apabila suatu amal itu kita lakukan, ketaatan, ibadah kita lakukan, kemudian kita membarenginya dengan niat. Tentunya dalam hal ini ketika kita melakukan sesuatu pasti ada niat dalam hati kita. Kemudian kata beliau, ketika melakukan suatu amal kemudian membarenginya dengan niat, falahu salah satu ahwal, maka amal yang kita lakukan itu tidak akan terlepas dari 3 kategori ya, 3 kategori amal yang kita lakukan kemudian kita membarenginya dengan niat, maka amal yang kita lakukan ini akan menempati salah satu dari 3 kategori ini gitu. Yang pertama kata beliau, an yaf'ala dzalika khaufan minallah. Seseorang melakukan amal ibadah itu, melakukan ketaatan itu, niatnya dalam hatinya khaufan minallah, karena takut terhadap Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut kalau tidak beribadah itu disiksa, takut kalau tidak melakukan salat itu ke neraka misalnya. Takut terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melakukan ibadah, sehingga dia melakukan ketaatan. Kemudian kata beliau, orang yang melakukan ibadah seperti ini karena takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, maka kategorinya adalah sama halnya dengan ibadatul abid. Gitu. Ibadahnya, taatnya seorang hamba sahaya. Seorang hamba sahaya itu melakukan ketaatan kepada majikannya. Kenapa? Karena takut oleh majikannya. Kalau tidak taat, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majikannya, nanti mungkin akan mendapatkan siksa misalnya. Paling tidak mungkin dicarekan oleh majikannya. Itu biasanya ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba sahaya dalam melakukan ketaatannya itu cenderung kepada dia melakukan ketaatan itu takut, karena takut terhadap majikannya gitu. Nah, maka kalaupun seseorang melakukan ibadah kepada Allah karena takut akan azab Allah, maka ini sama halnya dengan ketaatan seorang hamba sahaya kepada majikannya karena takut akan siksa dari majikannya gitu. Nah, kemudian yang kedua kata beliau, ayyaf ala dzalika li talabil jannah was shawab. Nah, yang kedua itu seseorang melakukan ibadah, melakukan ketaatan li talabil jannah was shawab, karena ingin mendapatkan surga dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut akan azab Allah, tapi karena ingin mendapatkan surga, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, karena ingin mendapatkan pujian dari Allah, ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, ingin mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala misalnya.
Nah, maka kata beliau, wa hadhihi ibadatut tujjar gitu. Ini kategorinya sama aja dengan ibadahnya seorang tujar, orang yang berniaga. Setiap orang yang berniaga melakukan jual beli, maka ketika dia melakukan perniagaan, melakukan jual beli, maka tentunya yang dia inginkan adalah apa? Keuntungan gitu. Maka ketika seseorang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin mendapatkan keuntungan berupa apa? Surga. Berupa apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Pujian dari Allah, apresiasi dari Allah. Maka kata beliau, ini sama halnya dengan ibadahnya seorang tujar. Artinya sama halnya dengan seorang peniaga, orang yang berniaga melakukan perniagaan gitu. Sama halnya dengan seorang pedagang saat dia menjual sesuatu. Saat dia berniaga menjual sesuatu, tentunya dia ingin mendapatkan keuntungan dari perniagaan itu. Gitu dalam hal ini. Dan tentunya dalam hal ini kita tahu bahwasannya perniagaan dengan Allah itu tidak ada yang merugikan, akan senantiasa membuat kita untung gitu dalam hal ini. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah an yaf'ala dzalika hayaan minallah wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah wa ta'diyati asyukri atau wa ta'diyatan li syukri. Kata beliau bahwasanya melakukan suatu amalan, suatu ibadah, suatu ketaatan itu bukan karena takut akan azab Allah, bukan juga karena ingin mendapatkan surganya Allah, bukan juga karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi untuk apa tuh tujuannya? Untuk dikarenakan dia merasa hayaan minallah, malu terhadap Allah. Melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah itu karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai misalnya tidur sampai bangun, sampai tidur lagi, banyak sekali anugerah nikmat yang Allah berikan. Kemudian merasa malu dari semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian juga wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah, juga untuk melaksanakan apa? Kewajiban pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu dalam hal ini. Pengabdian diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi, maka bukan karena takut, bukan karena ingin mendapatkan pahala, ini melaksanakan tugas utamanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa ta'diyatan li syukri, dan juga untuk memperlihatkan, membuktikan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Untuk membuktikan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian wa yara nafsahu ma dzalika muqassiran, dan dia melihat bahwa dirinya itu selalu lalai dalam masalah ibadah, dalam masalah ketaatan itu. Nah, terkait dengan hal ini sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini katakan wa ilaiha asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan hal ini artinya bahwa melakukan ibadah karena malu kepada Allah, karena ingin melaksanakan tugas utamanya dalam konteks pengabdian kepada Allah, karena ingin membuktikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qalat lahu Aisyah, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina qama minal lail, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam, kan ibadah ya, melakukan salat malam. Kemudian hatta tawarramat qadamah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malamnya itu subhanallah sangat luar biasa ya, fokus, serius, khusyuk ya. Dari sisi durasi waktu lama gitu. Tidak hanya jumlahnya saja 11 rakaat. Kalau kita kan hanya yang penting jumlahnya 11 rakaat gitu ya dalam ini. Sementara ini gitu ya. Yang penting jumlahnya sarwalah yang Rasulullah 11 rakaat gitu. Tapi tidak tidak direnungkan, tidak dievaluasi terkait dengan rukunya seperti apa, bacaan kumaha, sujudna kumaha gitu. Sehingga dalam hal ini ketika Aisyah menjelaskan tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kata Aisyah, salat malamnya Rasul itu teknisnya adalah 4-4-3 memang. Ya, 4-4-3, 3 kali salam. Tapi kata Aisyah, ini yang mungkin kadang kita lupakan. Kata Aisyah, jangan pernah bertanya berapa lama Rasulullah berdirinya, berapa lama Rasulullah rukunya, berapa lama Rasulullah sujudnya gitu. Nah, mungkin kita sementara ini masih jumlahnya lah ya, sesuai dengan Nabi 11 rakaat ya. Itu pun kalau bangunnya jam 3 gitu. Kalau bangunnya jam 4 mau malah kaburu dah tuh 11 rakaat. Ku kacai wae mungkin habis setelah para 4 jam mau kaburu 11 rakaatnya dalam hal ini ya. Gitu. Ini nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah gitu sampai bengkak kakinya itu gitu. Bahkan mungkin pernah saya sampaikan ada salah seorang sahabat yang pernah ikut berjamaah salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Sampai-sampai sahabat itu bergumam dalam dirinya bahwasanya Rasul tidak akan pernah ruku ya dari berdirinya ketika baca surat gitu. Kenapa? Karena Rasul baca surat Al-Baqarah, selesai juz pertama masuk ke juz kedua, selesai Baqarah masuk lagi di surat berikutnya itu. Nah, ini ya. Sampai-sampai sahabat apa istilahnya terbersit gitu di benak. Bawa-bawa mah ruku ya gitu. Maka dalam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah melakukan ibadahnya sampai seperti itu. Sehingga dalam hal ini Aisyah merasa heran, mungkin kemudian bertanya kepada Rasulullah ya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasul, atatakallaf hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Kata Aisyah, ya Rasul, apakah engkau membebani dirimu sendiri sampai seperti ini gitu, melakukan sholat malam lama sampai bengkak gitu, padahal wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, padahal Allah sudah menjamin gitu, mengampuni dosamu yang sudah lalu ataupun yang akan datang gitu. Tapi Rasulullah SAW sampai segitunya melakukan ibadahnya gitu. Sangat luar biasa. Nah, kemudian apa jawab Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, afala uridu an akuna abdan syakura gitu. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, aku ini sangat ingin menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang syakuro, yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau diterjemahkan letterlek ma afala uridu an akuna abdan syakura, wahai Aisyah, tidakkah aku ini ingin menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang syakura, yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini yang mengisyaratkan bahwasanya ada hamba Allah yang melakukan ibadahnya itu bukan karena ingin mendapatkan surga atau takut dari neraka, ingin mendapatkan apresiasi dari Allah, juga bukan karena takut dimurkai oleh Allah, tapi memang semata-mata ingin membuktikan rasa syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beragam nikmat gitu kepadanya, pada hamba Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita pertanyakan dari ketiga kategori ibadah ini ya, ketika suatu amal dibarengi dengan niat, maka tidak lepas dari 3 ini, kata Imam An-Nawawi, mana yang dikategorikan sebagai seorang mukhlisin gitu, sebagai seorang yang ikhlas dalam melakukan amalnya. Apakah seperti halnya kategori yang pertama tadi, yang melakukan amal ibadahnya karena takut akan azab Allah, itukah yang ikhlas? Ataukah yang melakukan amal ibadahnya itu karena ingin mendapatkan surga Allah dan pahala dari Allah, itukah yang mukhlis atau ikhlas? Ataukah orang yang melakukan ibadahnya itu karena ingin membuktikan rasa syukurnya kepada Allah, ingin membuktikan kecintaannya kepada Allah, ataukah itu yang ikhlas itu gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya kata beliau, wa hadhil aqsam as-salasah fi haqqi al-mukhlisin gitu. 3 kategori ini masih termasuk kategori mukhlis gitu, ikhlas. Jadi jangan sampai misalnya terbersit di benak kita, iya ibadah karena ingin mendapatkan pahala, buah-buah teu ikhlas ya
gitu. Baik karena takut akan azab Allah, atau ingin mendapatkan surga dan pahala dari Allah, atau karena ingin membuktikan rasa cintanya kepada Allah dan rasa syukurnya kepada Allah, maka itu semua termasuk kategori ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Kalau bukan karena 3 hal ini, itu yang harus diwaspadai, itu yang harus diantisipasi. Bukan karena takut akan azab Allah, bukan juga karena ingin mendapatkan surga dan pahala dari Allah, bukan juga karena ingin membuktikan, memperlihatkan rasa syukurnya akan nikmat Allah dan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh kita gitu ya dalam hal ini. Kemudian dalam hal ini ya, beliau menjelaskan, kalau seandainya kata beliau ditanyakan kepada kita, mana yang lebih afdal dalam melaksanakan ibadah itu? Apakah membarengi ibadah kita itu dengan khauf atau dengan roja? Khauf itu takut yang tadi itu. Takut karena azab Allah, takut karena akan siksa Allah, takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih afdal? Apakah itu yang lebih afdal yang harus kita sertakan saat kita melakukan ibadah, ataukah roja? Kalau roja itu yang kedua, ingin mendapatkan. Roja itu berharap surganya Allah, berharap pahala dari Allah, berharap apresiasi dari Allah. Ataukah itu yang memang lebih afdal untuk kita sertakan dalam melaksanakan ibadah gitu. Nah, kata beliau, qala Al-Ghazali gitu. Kata beliau dikatakan bahwasanya Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwasanya, kata beliau, al-ibadatu ma'ar raja'i afdalu. Limadza? Li'anna ar-raja' yurisul mahabbah wal khauf yurisul qunut. Gitu. Kata beliau, yang lebih afdal itu adalah kita membarengi setiap ketaatan, setiap ibadah kita itu dengan roja, dengan harapan. Harapan apa? Harapan untuk mendapatkan surganya Allah, harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah, harapan untuk mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala gitu, bahwa kita memang sebagai hamba yang taat kepadanya gitu. Kenapa? Karena roja itu yurisul mahabbah gitu. Karena saat kita membarengi ibadah kita dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan surganya Allah, itu yurisul mahabbah, akan mewariskan, menumbuhkan dalam hati kita, dalam jiwa kita itu apa? Mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintaan kepada zat Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha penyayang kepada kita tentunya. Kemudian sementara khauf, kata beliau, yurisu al-qunut. Khauf itu akan mewariskan, memunculkan di jiwa kita itu al-qunut. Qunut itu keputusasaan gitu. Dan kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah, dalam firman-Nya. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai gitu. Maka dalam hal ini tidak boleh ada hamba Allah yang walaupun dia bergelimang dosa gitu dalamnya. Dia bergelimang dosa, kalau istilah Sunda itu apa ya? Tukang bobok, tukang tarok gitu ya. Tukang mukakeun naon lah gitu. Rok batur gitu dalamnya. Rok gitu ya. Gitu. Sehingga terbersitlah di benaknya itu, aduh, urang mah geus loba teuing dosana, geus teu kawadahan gitu. Najan dikumbah ge moal geus moal kakumbah misalnya. Kemudian muncullah geus lah kagok kurang, istilah sudah kagok berontok lah gitu istilahnya. Maka jangan pernah muncul dan terbersit itu. Berarti kalau terbersit hal itu samanya dengan tidak yakin akan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis qudsi dikatakan, kata Allah ya, ini hadis qudsi berarti Allah yang berkata. Kata Allah, inna rahmati taglibu ghadabi. Kata Allah, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu taglibu ghadabi, akan mengalahkan yang namanya kemurkaanku, kata Allah Subhanahu. Maka tidak boleh pernah ada kata tanggung, kagok gitu. Sudah kagok lah selebat teuing dosa, taubat yang geus moal dihampura, jangan pernah seperti itu gitu. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzi qul lil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul,
lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, katakan Muhammad kepada orang-orang yang asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, berlebihan gitu, mesti katulungan, dosana dibeakeun ku sorangan gitu. Maka kata Allah, walaupun begitu, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka kalau terbersit, bisi itu teh bisikan dari si iblis. Ya, kemudian dimanfaatkan kemudian terus menghembuskan lah maneh mah sloba teuing dosana, semoal dihampura dosa kita. Sloba kitu mah geus kagok teruskeun we gitu. Eta sabaqatu syaitan gitu. Ranjau-ranjau syaitan yang dihembuskan pada kita, pada orang-orang yang melakukan dosa. Gitu. Nah, terkait dengan hal ini sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Rasul, "Innallaha yabsutu yadahu fil laili liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu fin nahari liyatuba musii'al lail." Gitu. Kata Rasul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan rahmatnya. Kapan? Di malam hari. Yabsutu yadahu fil lail, di malam hari. Allah membentangkan rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya di malam hari. Untuk apa tujuannya? Liyatuba musii'an nahar, agar orang-orang yang barangkali di siang harinya dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan kedurhakaan gitu, ada kesempatan di malam harinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah membentangkan rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya di siang hari. Untuk apa? Liyatuba musii'al lail, agar orang yang barangkali di malam harinya dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan kedurhakaan, dia punya kesempatan di siang harinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu gitu. Tinggal apakah kita ingin atau kita punya keinginan yang kuat atau tidak gitu untuk memaksimalkan semua pula peluang dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atau malah terus mengikuti bersitan tadi. Geus kagok loba teuing dosa ya mah gitu. Maka dalam ini jangan pernah terbersit di benak kita, karena Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Gitu. Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa. Ini taukid untuk penegasan bahwa semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta sekalipun dosa musyrik kepada Allah, kalau dia betul-betul bertaubat sebelum wafat, diampuni dosanya. Ayat yang mengatakan bahwasanya misal innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, itu kalau misalnya kemusyrikannya terbawa wafat dan belum sempat bertaubat dari kemusyrikannya itu. Kalau dia berbuat syirik, belum sempat bertaubat dari kemusyrikannya, kemudian qadarullah dia wafat, itulah yang akan menghapuskan seluruh amalnya, bukan seluruh amalnya lagi, menghapuskan keislamannya gitu. Maka dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yaitu syirik, itulah gitu. Nah, baiklah hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini pesan dari Imam An-Nawawi, penjelasan dari Imam An-Nawawi terkait dengan amal yang kita lakukan. Saat kita melakukan amal itu, kemungkinannya kata beliau 3 hal ini atau 3 tujuan ini yang ada di benak kita. Dan kalaupun misalnya 3 tujuan ini yang ada di benak kita, maka itu tidak merusak keikhlasan kita. Kita tetap termasuk kategori hamba Allah yang ikhlas. Tapi kalau selain dari 3 ini, maka hati-hati. Itu yang akan merusak nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Baiklah, kemudian sekarang bagaimana kalau misalnya dalam hal ini seseorang melakukan ibadah, melakukan ketaatan, ada tujuan dunianya, ada tujuan akhiratnya gitu. Tujuan dunianya ada dalam melaksanakan ibadah teh, tujuan akhiratnya juga ada gitu. Bagaimana itu? Diterima moal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan di sini wala athaniya ayyab ala dzalika li talabid dunya wal akhirah jami'a. Fadhaba ba'du ahli ilmi ila anna amalahu mardud. Gitu. Kata beliau, kondisi yang kedua adalah saat seseorang melakukan sebuah amal itu li talabid dunya wal akhirah jami'a, untuk mendapatkan dunia dan akhirat dua-duanya.
Tujuan duniawinya ada, tujuan ukhrawinya ada. Gitu. Bagaimana ini? Diterima atau tidak? Fadhahaba ba'du ahlil ilmi, kata beliau. Sebagian ahli ilmu mengatakan ila anna amalahu mardud, bahwasanya amalnya itu mardud, ditolak. Gitu. Kalau misalnya dalam beramal, dalam melakukan ibadah, ketaatan, ada tujuan akhiratnya iya, tapi juga di samping lain ada tujuan duniawinya. Gitu dalam ini. Ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi juga ingin dipuji kumitoha. Misalnya, ini tujuan duniawi. Gitu. Ingin mendapatkan pahala dari Allah, misalnya, tapi juga ingin diapresiasi oleh atasannya. Misalnya, gitu kan tujuan duniawi. Tapi kalau di samping juga ada tujuan ukhrawi. Kalau seperti itu, nah maka kata beliau sebagian ahli ilmu mengatakan anna amalahu mardud, gitu. Amalnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastadalla biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ahli ilmi mengatakan bahwa amalnya ditolak oleh Allah dengan berdasar pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata, berarti ini hadisnya hadis qudsi gitu. Ini riwayatnya Ibnu Majah, Baihaqi, juga Baihaqi gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana agna syuraka anis syirki gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan siapapun. Gitu. Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan siapapun yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian kata Allah, "Faman amila amalan." Barang siapa yang melakukan suatu amal, suatu ibadah, suatu ketaatan, asyraka fihi ghairi, asyraka, dia menyertakan dalam amal ibadah yang dilakukan, dalam ketaatan yang dilakukannya itu ghairi, selain aku. Gitu. Selain untuk mendapatkan pahala dari zat Allah itu, dia juga ingin mendapatkan apresiasi dari atasannya misalnya. Ingin dipuji oleh calon mertuanya misalnya dalam hal ini. Bertamu kepada calon mertua, kebetulan dekat masjid gitu dalam hal ini. Ya, ningalian jam weh hayo gitu. Sing horeng ningalian waktu sholat gitu. Sehingga sebelum tiba waktu sholat sudah pamit, minta izin untuk ke masjid dulu. Kan teu apal niat nama dina hate. Gitu. Ningalian jam gitu. Bas 5 menit deui ka adzan mun sigap teh pamit gitunya ka calon mertua ade ka masjid heula. Gitu. Sangat pasti dipuji ku mitohana. Teu salah ya calon menantu teh kan gitunya. Gitu. Teu salah ya calon menantu teh gitu. Sing horeng gitu. Itu. Maka lalu ini Allah taala, man amila amalan asyraka fihi ghairi, dia sertakan dalam amal yang dilakukannya itu ghairi, selain aku. Itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah fa ana bariun minhu. Ketahuilah aku berlepas diri dari orang itu. Aku berlepas diri dari amal yang dia lakukan itu. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala. Bahkan dalam saya coba cari hadis ini, ternyata ada lanjutannya gitu. Sama riwayatnya Ibnu Majah, ada lanjutannya, bahwasannya lanjutannya itu bahwasanya kata Allah, aku berlepas diri darinya dan juga amal yang dilakukannya, dan akan aku perintahkan kepadanya, silahkan kamu minta pahala dari amal yang kamu lakukan kepada orang di mana kamu ingin dipuji oleh orang itu, kamu ingin diapresiasi oleh orang itu. Kalau orang ini nanti Allah akan menyuruh, silakan sok we. Kamu coba minta pada orang itu, minta pada instansi itu, minta pada lembaga itu pahala dari amal ibadah yang kamu lakukan, di mana saat di dunia kamu melakukannya karena ingin mendapatkan apa? Apresiasi dari orang itu. Kalau orang gitu ya dalam hal ini. Maka mungkin pernah juga saya sampaikan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kata Rasul, apabila seseorang melakukan ibadah di dunia kemudian dia menyertakan selain Allah dalam ibadahnya itu, maka Allah akan menyeru di hari kiamat nanti bahwasanya saat setiap orang mendapatkan pahala dari amal ibadah yang dilakukannya, maka bagi orang yang menyertakan selain Allah dalam hatinya saat melakukan ibadah, Allah akan menyeru.
Maaf, saya lupa teks Arabnya ya, tapi terjemahan seperti ini. Kata Allah, mana orang-orang yang menyertakan selain aku dalam ibadahnya. Gitu. Aku akan suruh dia untuk pergi kepada orang kalau orang, pada lembaga kalau lembaga. Dan aku akan tanyakan kepadanya, silahkan kamu lihat, mampukah mereka memberikan pahala kepadamu? Mampukah orang itu memberikan pahala kepadamu? Gitu. Tentunya kita sangat yakin. Gitu. Saat kita mendapatkan pahala, apresiasi dari apa yang kita lakukan di dunia, nanti di akhirat kelak kita yakin tentunya hanyalah Allah satu-satunya zat yang maha berhak untuk memberikan penilaian gitu dan apresiasi terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Maka jangan pernah menyertakan apapun dan siapapun saat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alternatifnya 3 tadi. Gitu. Sertakan dalam diri kita. Kalau emang belum sangat membantu kita, yang sangat membantu ibadah kita lebih lama dari durasi waktunya, lebih khusyuk misalnya, kemudian lebih fokus misalnya, dimunculkan di benak kita, di hati kita, di jiwa kita karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, perkuat itu. Gitu dalam hal ini. Atau dua-duanya misalnya, karena takut dan ingin mendapatkan pahala dari Allah, takut akan azab Allah, sertakan. Atau ingin terlebih 3-tiganya misalnya. Sehingga dalam hal ini amal ibadah kita betul-betul berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau misalnya kita merujuk kepada perkataan perkataan para ulama bahwa hanya 2 saja yang membuat amal kita itu diterima oleh Allah gitu. Sesuai dengan sunnah Nabi, kemudian apa? Yang kedua, ikhlas dalam melakukannya. Kemudian dalam hal ini ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ikhlas misalnya, maka masih muncul pertanyaan, bobotnya seperti apa? Bobotnya, sehingga kata Syekh Utsaimin bahwa bobot amal kita kalaupun diterima oleh Allah, nanti bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan sangat ditentukan dengan derajat keikhlasan kita saat melakukan amal itu. Semakin bagus bobotnya, bobot keikhlasan kita gitu. Derajat keikhlasan kita dalam melakukan amal, maka akan semakin berat bobotnya. Kita sama-sama sholat berjamaah, bahkan sama-sama di barisan pertama misalnya. Tapi sangat boleh jadi bobotnya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena itu niat ikhlas itu gitu. Sehingga kalau misalnya dalam konteks amal ibadah ya jangan pernah meremehkan amal yang sederhana gitu. Jangan juga pernah berbangga dengan amal yang luar biasa gitu. Karena belum tentu amal yang luar biasa juga bobotnya di sisi Allah gitu. Belum tentu juga amal yang sederhana ternyata sederhana juga bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada niat di balik itu semua. Gitu. Sehingga ada salah seorang Ibnu Mubarak ya, Abdullah bin Mubarak gitu. Beliau berkata, kata beliau, "Rubba saghirin tu'azzimuhun niyah." Betapa banyak amal yang kecil, terlihat sederhana, tidak seberapa gitu. Tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa nilainya, bobotnya. Kenapa? Karena niat ikhlasnya yang sangat luar biasa gitu. Juga kata beliau, "Rubba kabirin tusaghiruhun niyah." Juga sebaliknya, betapa banyak amal yang terlihat terlihat luar biasa, tapi ternyata di sisi Allah bobotnya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena niat ikhlasnya, derajat ikhlasnya yang memang dalam hal ini tidak seberapa gitu dalam saat kita melakukan amal ibadah tersebut ya. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita lihat penjelasan yang ada di kitab ini, memang ini belum selesai ya penjelasannya gitu. Jadi kalau misalnya kita memang betul ingin gitu melihat, mencoba untuk memahami hadis arba'in berdasarkan penjelasan yang ada di beberapa kitab, salah satunya mungkin ini yang saya bawa, ya berarti wayahna memang kudu sabar gitu. Jangan sampai misalnya ya teh iraha beresna 42 hadis teh mun itu beres-beres. Lamun hayang buru-buru beres hadisna mah geus bacakeun we hadisna, diterjemahkeun sarahnya. Ini kan sarah menurut hemat saya, sarahnya itu yang mudah-mudahan akan membuat hati kita, jiwa kita itu tergugah dan termotivasi gitu untuk lebih banyak beramal dan lebih mengkondisikan niat kita dalam keikhlasannya saat melakukan amal itu. Belum lagi nanti misalnya dalam hal ini, apakah berlaku niat dalam
sesuatu yang diharamkan? Apakah berlaku niat dalam sesuatu yang memang dimubahkan? Kan begitu. Sehingga kalau menurut hemat saya bahwasanya dalam konteks niat ini akan berfungsi pada niat itu berfungsi akan berpengaruh pada amal ibadah. Kan ada perbuatan secara keseluruhan ya. Misalnya, ketika kita makan itu hukumnya apa? Memang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, kulu wasrobu, makanlah kalian dan minumlah. Nikah diperintahkan, fankihu. Tapi kalau dari sisi hukum taklifi yang tadi, makan itu apakah hukumnya wajib atau sunnah? Nikah itu apakah hukumnya sunnah atau wajib? Gitu. Wajibnya berapa? Gitu. Maka misalnya kalau dalam konteks makan misalnya, para ulama fikih dan juga usul fikih mengatakan makan itu bukan wajib, bukan sunnah, tapi mubah hukum asalnya. Seperti halnya juga nikah. Nikah itu bukan sunnah, mubah hukum asalnya. Walaupun ada dalam hadis an-nikahu sunnati, bukan dalam konteks hukumnya. Itu konteksnya sunnah itu kan jalan kehidupan. Jika kata an-nikahu sunnati, nikah itu jalan kehidupanku. Lamun zina itu bukan jalan kehidupanku. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, jalan kehidupanku. Sehingga di lanjutan hadis itu faman rogiba an sunnati, gitu. Barang siapa yang membenci sunnahku, gitu, jalan hidupku, maka falaisa minni, bukan bagian dari umatku, gitu. Jadi dalam hal ini ya, sementara mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Amin. Ya, sehat juga gitu, panjang umur, sehingga ya mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali dan bisa melanjutkan syarahnya ini. Ya belum akan masuk ke hadis kedua ya. Masih mungkin akan melanjutkan syarahnya. Ya menurut hemat saya ada beberapa hal juga yang memang perlu kita ketahui juga terkait dengan niat ini ya. Di posisi niat, fungsi niat dalam amal yang kita lakukan gitu. Karena setiap amal kalau dilihat dari sisi hukumnya itu memang wajib, sehingga kalau dilaksanakan otomatis berpahala dengan niat ikhlas tadi. Ada amal yang memang ya mubah gitu, seperti halnya tadi itu makan walaupun diperintahkan, nikah walaupun misalnya diperintahkan gitu. Hukum asalnya ya. Maka kalau dalam konteks nikah dalam konteks fikih bisa 5 hukumnya. Hukum asalnya mubah, bisa juga wajib nantinya, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh. Nikah itu kalau dalam konteks fikih itu. Tapi bukan 2 sunnahnya ya. Fankihu ma tawalakum minan nisa masna, kudu langsung 2 itu. Dalam bahasa Arab kalimat masna itu pasti didahului dengan 1 gitu. Memang terjemahnya 2, tapi kalimat masna dalam bahasa Arab itu pasti didahului oleh 1 dulu. Umar ujug-ujug langsung 2. Gitu. Iya. Hiji we bahasa RT. Hiji di mana gitu nya. Baik, barangkali ini saja dulu ya untuk sementara waktu. Barangkali ada yang mau di-sharingkan terlebih dahulu, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa menyatakan ibadah itu sesuatu dikatakan ibadah ketika bertumpu 2 hal. Itu pertama adalah ada perintah dari Allah SWT dengan dasar berikhlas, dan yang kedua dari ittiba kepada Rasul. Namun sekarang jarang orang yang mau memaknai tentang hadis-hadis yang qat'i, yang hadis-hadis yang sahih, sehingga merasakannya ini kan baik. Itu kan bukan ukuran kita sebetulnya, artinya ukuran Allah dan Rasulnya, ukuran ada sunnah. Karena ukuran itu tidak pernah berpisah. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran, watiullah wa Rasul. Nah, karenanya tentunya kita harus seimbang mempelajari 2 bagi Allah itu, Al-Quran dan Sunnah. Memang kalau Al-Quran itu sudah murni, tapi kalau hadis itu memang walaupun di keterangan Rasul tapi dari Allah juga, jadi merubah makna. Oleh karenanya bagaimana tips kita supaya orang ini betul-betul bahwa
mempelajari Quran itu mengenai studi mempelajari kitab Quran. Tidak bisa hanya untuk membacanya saja, tapi ada hak Al-Quran. Bagaimana kita pahami adalah dengan membaca yang benar, memaknai, mengamalkan dan mendapatkan. Itu juga hadis. Ya, jadi kebanyakan orang hadis ini diremehkan. Jadi menurut hawa nafsunya yang itu kan baik, dan kan harusnya ini bagaimana Ustaz? Ya, baik. Ya, terima kasih atas sharingnya, atas sekali pertanyaannya begitu, bahwasannya memang kalau kita misalnya merujuk kepada, maaf saya mungkin menggunakannya teori usul fikih ya, bahwa dalam pembahasan usul fikih itu ada yang disebut dengan al-adillah, adillatus syariah ya, atau al-adillah syariah, dalil-dalil atau dasar-dasar syariat Islam ya. Kalau misalnya pertanyaannya adalah ada berapa sih sesungguhnya dasar syariat Islam itu, maka jawabannya adalah para ulama menjelaskan ada al-adillah al-muttafaq alaiha, ada al-adillah al-mukhtalaf fiha, ada dalil-dalil syariat yang disepakati, maksudnya disepakati bahwa itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Ada dalil-dalil yang memang masih diperselisihkan. Diperselisihkan itu apanya? Boleh dan tidaknya dijadikan sebagai dasar hukum. Gitu. Yang disepakati berdasarkan ulama usul fikih, yang disepakati boleh dijadikan sebagai dasar hukum 4 saja. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Kalau kita merujuk kepada awal-awalnya pada masa Rasulullah SAW, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan hanya 2. Ya. Al-Quran, Sunnah, 3 boleh. Al-Quran, Sunnah, Ijtihad. Gitu. Seperti halnya ketika Allah Karim, yang diutus ke Yaman itu, aduh, lupa namanya. Kalau lupa saya suka tidak ingat. Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz diutus ke Yaman, maka kata Rasul, wahai Mu'adz, nanti kamu akan mendapatkan banyak masalah di sana. Kemudian kalau kamu disodorkan masalah kepadamu, kira-kira kamu akan memutuskannya dengan apa? Kata Mu'adz, aqdi bi kitabillah. Aku akan memutuskannya berdasarkan Al-Quran. Kata Rasul, fa illam tajid, kalau kamu tidak dapat hukumnya di Al-Quran, bagaimana? Aqdi bi kitabillah. Aqdi bi sunnati Rasulillah. Aku akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasul atau hadis, kan gitu. 2 kan? Nah, Rasul masih bertanya, kalau kamu juga tidak dapat di hadis Nabi atau di sunnah Rasul, bagaimana? Nah, kata Mu'adz, ajtahidu ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri. Gitu. Dan ketika itu Rasul tidak menyalahkan, bahkan Rasul menepuk-nepuk dada Mu'adz sambil berkata, alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillahi ala ma'alima yuhibbuhu wa yardah. Kata Rasul, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya atau kepada utusan Rasulnya gitu. Lima yuhibbuhu wa yardah, untuk sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Akan tetapi dan kemudian misalnya dari mana tuh muncul ijma dengan kiasnya gitu. Ijma muncul dari ijtihad. Kias bagian dari metode ijtihad. Ijtihadnya dengan melakukan kias gitu. Ini dalam hal ini secara teori usul fikih setelah muncul sebutannya atau istilah disiplin ilmunya, maka 4 ini disepakati, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Tapi perlu kita pahami bahwa dalam Al-Quran atau hadis itu tadi ada yang disebut dengan nasun qat'iyun, ada yang disebut dengan sun dhaniyun. Nas qat'i tidak boleh diijtihadkan, tinggal dilaksanakan saja itu. Sehingga kalau misalnya ada yang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, yang mencuri dipotong tangannya, tidak usah dibicarakan masalah dipotongnya, itu mah sudah qat'i. Yang namanya iqta' itu potong gitu. Tapi mungkin nanti dipotongnya di mana, nah itu. Tapi jangan sampai diganti, enggak setelah dihamplas we nu maling mah, tah dibesetan we geus kitu tah, kucuran we ku naon keras supaya kapok mah gitu. Nah, itu kan tidak mungkin karena memang itu sudah qat'i. Misal, itu biasanya para ulama memberikan contohnya dalam ayat-ayat hukum karena ini mudah. Dikatakan dengan bilangan, misal kalau yang zina, azani atau azani fajridu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah.
Yang zina baik laki-laki atau perempuan dicambuk 100 kali. Mi'atun itu 100. Bukan 90, bukan 101. 100, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang gitu. Nah, itu ayat-ayat qat'i tidak bisa diijtihadkan, tinggal dilaksanakan saja itu mah. Gitu dalam hal ini. Aqimus sholat. Nah, hukum sholat tidak usah dibicarakan lagi wajib apa. Naon hukum sholat eta mah. Ya, tidak usah dibicarakan lagi gitu. Dalam hal ini. Teknis sholatnya hanya itu ada di hadis. Nah, hadis pun memang tidak satu ketika berbicara tentang misalnya teknis sholat kalau dalam konteks sholat ya. Gitu doang. Dalam mengangkat tangan saja kan tidak satu hadisnya gitu. Ada yang membarengkan dengan takbir gitu. Ada yang memang takbir dulu baru diangkat gitu. Angkat dulu baru takbir kan gitu ya. Itu teknis gitu, tataran teknis. Dan disitulah kadang kita sering berbeda itu. Nah, berbeda mah hal biasa. Yang tidak boleh itu berpecah gara-gara berbeda. Pecah gara-gara berbeda itu yang tidak boleh gitu. Sehingga kata salah seorang ulama, al-ikhtilaf masyru' wal iftiraq madmum. Berbeda itu hal biasa. Tapi kalau iftiraq berpecah karena perbedaan hal fikih, itu yang madmum, itu tercela. Gitu dalam hal ini. Nah, maka dalam ini memang kita harus punya menurut hemat saya, kita harus punya keseriusan, fokus, keinginan yang kuat untuk mempelajari Al-Quran, bukan hanya dari sisi tahsinnya saja, tajwid, makhraj itu sangat luar biasa, perlu gitu dalam hal ini. Tapi juga lebih dari itu, dipelajari, digali, ditadaburi, ya, tafsirnya. Udah tidak bisa, sekarang banyak orang-orang yang paham dengan tafsir, tinggal diundang atau datang kepadanya, tolong jelaskan, tolong saya mau talaki sedikit-sedikit, kan bisa saja. Atau misalnya sedikit-sedikit ingin tahu terjemahnya, ya tinggal sedikit gitu. Sehingga dalam hal ini kalau kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu salah satu error atau diantara kelemahan umat Islam itu tidak mau membaca kitab sucinya, yakni Al-Quran. Kalaupun mau membaca ada errornya lagi, tidak mau mentadaburinya. Itu kalaupun mau mentadaburinya ada errornya lagi, tidak mau menghafalnya. Kalau membaca ya menghafal, mentadaburi. Tidak juga ada errornya lagi, mengamalkannya yang belum mau. Gitu. Sehingga dalam hal ini ya ketika misalnya ini alhamdulillah, nah maka nanti harus hati-hati yang terakhirnya, ikhlas dalam membacanya, mempelajari tahsinnya gitu ya, supaya sesuai dengan teori tahsin bacaannya, ikhlas dalam menghafalnya, ikhlas dalam mentadaburinya, ikhlas dalam mengamalkannya gitu. Yang ikhlas pun kalau dalam sebuah penjelasan itu dikatakan bahwasanya kullun nasi halaka illa al-alimun, katanya setiap orang akan celaka kecuali yang berilmu. Wal alimu kulluhum halaka, orang yang berilmu pun akan celaka. Illa al-amilun, kecuali yang mengamalkan ilmu yang telah didapatkannya. Wal amiluna kulluhum halaka, yang mengamalkan ilmunya pun terancam celaka juga. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkannya itu. Wal mukhlisun ala khatarin, yang ikhlas pun masih dalam terancam bahaya. Kenapa? Sebab masalah ikhlas itu masalah hati. Masalah hati itu ya kadang berubah-ubah. Itu dalam ini. Mungkin ketika sedang sholat sendiri gitu dalam hal ini ya biasa-biasa saja, gerakannya tidak terlalu tumaknina, bacaannya tidak terlalu panjang. Ternyata ketahuan ada yang ngikut dan tahu betul, oh iya mitoha ya nu ngamakmum teh. Ternyata berubah di rakaat kedua. Bacaannya menjadi rada panjang, rukuna menjadi rada lila. Kan jadi berubah gitu. Bagaimana status amal seperti itu? Di awal alhamdulillah, di tengah-tengah berubah. Di awal ya mun saya jadi naon gitunya penjabat, di awal alhamdulillah ingin memperjuangkan. Di tengah-tengah oh nya geningan, banyak peluang bergeser dari kita. Begitu. Maka dalam ini Bapak. Ya, tentunya memang menurut hemat saya agar bahwasanya amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan Al-Quran, juga sesuai dengan Sunnah. Memang harus ada keinginan yang kuat dari dalam diri kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya sekedar menghafalnya saja, tapi juga makna yang terkandung, pesan yang ada di dalamnya harus didalami dan diresapi gitu dalam hal ini. Karena memang Al-Quran dan Sunnah itu ya untuk diamalkan, untuk orang hidup dan diamalkan kita gitu di dalamnya. Kalau misalnya tidak memiliki keinginan yang kuatnya, gitu.
Dan juga hati-hati dalam mempelajari ilmu, kata para ulama. Jangan sampai salah niatnya. Jangan sampai misalnya mempelajari ilmu, maaf, untuk mengalahkan siapa yang memang terlihat. Enggak. Bukan untuk membangga-banggakan, bukan untuk terlihat hebat saat diskusi, enggak. Gitu. Untuk diamalkan supaya hidup ini menjadi lebih terarah, supaya amal kita menjadi lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada keluarga, pada diri, pada orang lain kalaupun memang itu dibutuhkan. Kan gitu. Semuanya. Sehingga kalau tadi dalam terkait dengan niat misalnya gitu. Misal ya dalam hal ini, ketika seseorang pergi ke masjid bisa menyertakan beragam niat di situ. Bisa ada nanti saya niat bersilaturahim dengan jamaah yang ada di masjid. Setelah ada di masjid saya niat beritikaf. Gitu kan. Beragam, pahalanya bisa bertambah-tambah. Itulah diantara fungsi niat gitu nanti akan kita coba. Gitu. Kan dalam butuh keinginan yang kuat menurut hemat saya untuk bisa menyesuaikan itu. Memang jarang. Sehingga prinsip sederhananya barangkali adalah ketika kita mempelajari ilmu itu, mengilmui amal, mengamalkan ilmu. Sederhananya mungkin gitu ya. Kalau dalam katanya mengilmui atau mengamalkan dalil dan mengamalkan dalil atau ngadalilan amal gitulah. Ini dalil yang sudah kita punyai kita amalkan gitu. Kemudian terus mengilmui keislaman kita, terus mempelajari, barangkali nanti oh ternyata geningan dalilnya teh kieu, seharusnya teh kieu. Ternyata kita belum mengamalkannya. Kalau mengetahui amalkan. Kan begitu. Nah, ini prinsip sederhananya mah ngadalilan amal, amalkan dalil. Bisi anu ku urang diamalkeun teh urang can apal dalilna teh naon gitu. Nah, kudu rajin ka majelis taklim. Oh geuningan ieu dalilna nu ku saya sok diamalkeun teh gitu. Kan alhamdulillah beukireugreg, tenang ada dalilan nu ku urang diamalkeun teh gitu. Oh iya geuningan kieu di dieu mah dalilna teh siga kieu, seharusnya teh kieu. Berarti beralih diamalkeun siga kitu gitu. Yang dalilan amalkan dalil. Sederhana mah gitu mungkin ya. Tapi itu akan berawal dari keinginan yang kuat gitu. Sehingga dengan iman al-qalbu awwalu kulli syai'. Kullu syai' yabda'u bil qalbi kalau kata. Segala sesuatu akan berawal dari hati kita. Itulah kira-kira ya. Walau alami sawabnya. Itu yang saya pahami. Ini sebutan seperti yang menyebutkan hadis Rasulullah seperti dari Umar bin Khattab anhu, dari Aisyah anha ya. Itu menunjukkan apa itu anhu dan aha itu? Oh. Itu mah doa, kalau ha atau hu-nya itu domir. Ya, domir kalau itu tapi itu teori bahasa ya. Kalau rodiyanya itu doa. Sehingga terjemahnya semoga meridhoi. Misalnya di sini, An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan begitu. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Hu dengan ha itu mah dalam teori bahasa Arab ya domir kata ganti domir itu. Kalau mudzakkar berarti hu, kalau muannas seperti ha, sepertinya ha gitu. Jadi dalam doa mayit kan misal gitu. Allahumma ighfir lahu mudzakkar misalnya. Allahumma ighfir laha untuk muannas. Walaupun ini ranahnya ikhtilaf. Sebagian mengatakan tidak usah diganti biar saja. Sebagian mengatakan boleh diganti, itu mah ranah ikhtilaf biasalah itu. Tidak usah alergi dengan perbedaan biasa itu. Itu mah kata ganti domir. Tapi rodiyanya itu doa semoga, sehingga terjemahnya semoga Allah meridhoinya gitu. Baik misalnya mudzakkar ataupun juga muannas gitu. Karena ada misalnya rahimahullah untuk yang sudah wafat seringnya Allahu yarhamuh atau Allahu yarhamuha atau rahimahullah atau rahimahullah. Allahu yahfadka kalau yang masih hidup biasanya semoga Allah melindungi Anda, gitu, menjaga Anda dan seterusnya. Sama apa saya satu lagi yang Nabi selain Nabi Rasulullah SAW dapat kitab Al-Quran ya Pak, ada 3 lagi dapat kitab yang Zabur, Taurat, Injil ya. Ya. Tapi tidak dikasih gelar Rasul hanya sampai alaihi salam, itu kenapa perbedaannya? Nah itu mah wallahu alam, barangkali ada yang bisa membantu itu. Jadi pada dasarnya semua kita sebut misalnya Nabi ya, Nabi Muhammad, Nabi Isa misalnya, Nabi Daud, semuanya itu Nabi. Muhammad Nabi kita, kemudian siapa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan seterusnya, itu Nabi sebelum Nabi kita untuk umatnya sendiri kan begitu.
Ya, kemudian apakah mereka juga rasul? Ya rasul. Rasul itu kan utusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun mungkin dulu ya pernah saya mendapatkan penjelasan, tapi Allah alam gitu. Bahwasanya nabi itu seorang rasul yang diutus tapi untuk umatnya sendiri. Gitu. Sementara rasul itu adalah seorang nabi yang diutus untuk semuanya. Gitu. Sehingga untuk Rasulullah karena untuk semuanya, misal kalau berdasarkan itu. Kalau misalnya Nuh gitu khusus untuk umatnya saja gitu misalnya. Sehingga dalam hal ini banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal dalam konteks berdoa gitu. Dalam konteks berdoa itu dalam sebuah penjelasan dikatakan bahwa setiap Allah mengutus nabinya, maka Allah mengatakan ud'ullaha astajib laka. Ud'uni astajib laka gitu. Berdoalah kamu kepadaku. Yang diperintahkan nabinya saja. Ud'uni astajib laka. Berdoalah kamu kepadaku astajib laka. Niscaya aku akan mengabulkan doamu. Tapi untuk Muhammad dan umatnya lihat di Al-Qur'an. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku gitu. Niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Banyaklah kelebihan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kita berbangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain daripada itu walau alam ya mungkin yang lain ada yang lebih tahu. Kenapa gitu hanya alaihi salam tidak sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadisnya misalnya orang yang paling pelit kata Nabi saat namaku disebut kemudian dia tidak membaca sholawat. Gitu. Jangan kalau nama Nabi disebut sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bisa kita disebut sebagai termasuk yang pelit gitu. Ya Allah alam gitu. Mohon mangga Bapak kumaha? Pertanyaan saya adalah mengenai amal ibadah ya. Ibadahnya dia kuat sekali dan hebat sekali ya. Tapi dia nggak pernah sedekah gitu. Nah itu bisa diterima nggak sama Allah? Oh. Dan pertanyaan kedua adalah mengenai sholat tahajud ya. Tadi Bapak katakan ada 4, 4, 3. Ya. Tapi ada lain lagi di pesantren yang lain itu 4, 4, 2, 3. Oh. Jadi maksud 2 itu adalah tebatan nasuha gitu. Bisa diterima nggak? Ya baik. Ya. Seseorang rajin ibadah tapi tidak mau sedekah gitu ya. Ya. Apakah ibadahnya diterima atau tidak gitu? Nah, mungkin saya ngambil analogi gini ya. Dalam konteks dakwah misalnya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu menyuruh orang-orang, mengajak orang-orang pada kebaikan tapi kamu melupakan dirimu sendiri kan gitu. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah, kamu menyuruh orang lain pada kebaikan tapi kamu tidak melakukannya kan begitu. Ya, kalau kita memahami sederhana mungkin kita mendingan ulah berdakwah tuh gitu mah. Bisa kalaksanakeun naon ku yang kita sampaikan itu kan begitu. Nah, maka ada salah seorang ulama yang mengatakan yang menulis kitab Al-Madkhal fi Ilmi Dakwah kita kata salah. Atau Maraqizud Dakwah gitu. Kata beliau bahwasanya ketika seseorang melakukan dakwah, kita melakukan dakwah ya, mengajak istri kita, mengajak putra-putri kita, mengajak tetangga kita, mengajak sesama kita dapat pahala dari dakwah yang kita lakukan. Kemudian ternyata geningan kita terkadang lalai kemudian melakukan dosa. Bagaimana itu? Apakah dosa yang dilakukan berpengaruh pada pahala dakwah yang dilakukannya? Tidak, masing-masing saja. Gitu. Pahala dakwah yang kita lakukan dapat, dosa dari maksiat yang kita lakukan juga kita ada. Nanti ditimbang. Jadi kalau misalnya ibadah yang lain, salatnya rajin, alhamdulillah, puasanya rajin, alhamdulillah, tapi ada kekurangan sedikit, misalnya dia belum rajin infak sedekahnya gitu. Nah berarti dari infak sedekahnya dia belum mendapatkan pahala infak sedekah karena belum rajin, belum mau gitu infak sedekahnya. Tapi dari ibadah yang lainnya dia mendapatkan pahala. Beda halnya dengan berbuat dolim kepada sesama. Dia rajin ibadah tapi aktif juga berbuat dolimnya kepada sesama. Nah itu yang akan membuat kita bangkrut. Sebab kedoliman yang kita lakukan pada sesama, kalau tidak sempat minta maaf sebelum wafat, nanti dia akan datang nagih ke kita dan akan mempermasalahkan nanti di hadapan mahkamah Allah. Gitu. Sehingga kata Nabi gitu, ketika bertanya siapa yang bangkrut, ya Nabi menjelaskan orang yang bangkrut itu orang yang datang kepada Allah nanti ke mahkamahnya membawa banyak ibadahnya, tapi dia juga terkadang mencaci sesama, tidak pernah minta maaf, datang
Kemudian kebaikannya diberikan untuk membayarnya. Gitu. Kadang jika dia juga menyakiti fisiknya, datang lagi, dipakai membayar sehingga sampai habis gitu. Bahkan kalau kebaikannya habis, kemudian kedolimannya belum selesai, maka dosa orang yang dizolimi dipindahkan, kemudian dicampakkan ke neraka. Itu yang bangkrut. Kalau memang kedoliman, tapi kalau bukan kedoliman kepada sesama, kalau dalam konteks kebaikan misalnya, sebagian kebaikan dilaksanakan, sebagiannya tidak dilaksanakan, ya berarti dari kebaikan yang ini dia dapat pahala kalau ikhlas. Ya. Dari kebaikan yang belum dilaksanakannya, dia belum mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Gitu. Ya, kalau diterima atau tidak, tadi itu keikhlasannya yang menentukan dan kesesuaiannya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah alam sahab. Kemudian tahajud Nabi 4-4-3 memang di hadisnya begitu, di Bukhari ya diantaranya. Kemudian walaupun ada adalah yang 2-2-2-2-2-2-1 di akhirinya. Jadi dalam hal ini 2-2-2-2-1 ya. Tapi witir juga 2-1 gitu. Witirnya 2 kali salamkan. Ada juga 2-2-2-3 nantinya. Artinya kalau misalnya terkait misalnya dengan ini, misalnya dalam hadis Nabi, salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 dimulai dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian kata Nabi, kalau takut keburu subuh tutup saja dengan witir 1. Gitu. Kalau kita memulai tahajud dari jam 2 sangat boleh jadi dan bisa dipastikan rakaatnya lebih dari 11. Gitu. Sehingga berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan salat malam itu tidak terbatas jumlah rakaatnya. Gitu. Kemudian kalau berdasarkan hadis Bukhari tadi memang yang dilaksanakan oleh Nabi 4-4-3 gitu. Adapun misalnya 4-4-2-3 ya. Ya, 4-4-2-3 mohon maaf saya barangkali yang belum mendapatkan penjelasannya, terlebih dalilnya kalau misalnya 4-4-2-3 gitu dalam hal ini. Yang duanya disebut dengan istilah apa gitu juga mohon maaf saya belum mendapatkan penjelasan. Barangkali yang lain bisa menambahkan, mangga silahkan, atau mungkin nanti saya coba gali lagi gitu ya. Walau alam bisawab. Ya mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus mengilmui keislaman kita dan mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما